Saya Feby Eka Putri, guru matematika di SMK Bakti Utama Bandar Lampung. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas PGRI Palembang. Selamat siang anak-anak. Siang. Semua berdiri. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Agil, boleh bantu Ibu pimpin doanya? Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, lupa Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Mun, Elan sama Sakila kenapa? Sakit ya? Oke, yang lain masuk ya? Masuk. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang SPLDP ya. Hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Kemarin kita sudah belajar tentang dua metode ya. Ada metode eliminasi dan ada metode substitusi. Nah, hari ini kita mau lanjut ke metode yang berikutnya, yaitu metode gabungan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar seperti biasa ya. Nah, kompetensi dasar kita itu ada di 3.3 dan 4.3. 3.3 itu di pengetahuannya, yaitu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Kemudian yang 4.3 itu menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Itu keterampilannya. Lanjut ada di tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita ini yang pertama adalah peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode gabungan dengan benar. Kalau kemarin kita sudah menggunakan eliminasi, substitusi, nah hari ini kita masuk dengan metode gabungan. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat. Nah, garis besar kegiatan pembelajaran kita ada apa aja? Di situ ada diskusi kelompok. Ya, kita belajar kan menggunakan problem based learning ya. Jadi kalian itu mengkonstruksi pengetahuan kalian sendiri lewat diskusi kelompok dan menemukan sendiri pengetahuan. Nah, kemudian di presentasi dan tanya jawab ini mempresentasikan hasil diskusi, kemudian memberikan pendapat atau bertanya, dan dievaluasi simpulan dan refleksi. Nah, di sini kita akan merefleksi pengerjaan LKPD kalian, kemudian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini dan juga ada evaluasi akhir ya. Sebelum masuk ke sana, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Pernah tepuk semangat belum? Pernah? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, udah semangat semua berarti harusnya otaknya udah mulai panas ya. Ibu mau nanya lagi, kemarin kita sudah belajar tentang SPLDP dengan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Berarti harusnya kalian masih inget dong, baru kemarin. Nggak lupa ingatan kan? Enggak ya? Oke, kalau itu Ibu mau nanya, ada yang masih ingat eliminasi? Siapa? Boleh tunjuk tangan. Karol. Kok Karol sih? Sela, maaf sih Sel, kemarin kamu nggak masuk sih, jadi saya lupa. Oke, Sela, apa eliminasi? Mencari nilai variabel dengan menghilangkan variabel yang lain. Iya, menemukan variabel dengan menghilangkan variabel yang lain. Itu eliminasi. Kalau substitusi? Substitusi? Iya, kalau substitusi itu mengganti. Oke, hari ini berarti poinnya diborong Sela semua ya. Tepuk tangan membuat Sela. Ya, nah sekarang, oke, kalau tadi eliminasi kan menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain ya, atau menghilangkan nih singkatnya. Kalau substitusi itu mengganti. Nah, sekarang kita mau lanjut nih ke gabungan. Kalau kira-kira nih, kalau dianalogikan, kalian pernah dengar kata gabungan? Itu kira-kira gabungan itu maknanya apa ya? Metode yang menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Biasanya kalau dua orang yang kerjaan lebih cepat nggak?
Iya, sama kayak metode gabungan. Seharusnya dengan metode gabungan kita bisa mengerjakan SPLDP lebih cepat ya, dan lebih efektif tentunya. Ini saya ingatkan lagi modulnya, kalau kalian lupa. Di meja kalian sudah ada buku, bawa masing-masing ya buku ya. Buku cetak boleh, modul yang pernah saya bagikan tentang SPLDP itu kan lebih ringkas juga boleh. Buat bahan belajar. Nah, sekarang kita masuk ke SPLDP. Nah, kita ada sebuah masalah di sini. Kita tonton bareng dulu, kayak biasanya ya. Kamu dari mana, Jun? Kamu beli apa saja di toko itu tadi, Jun? Nah, masalahnya tadi setelah kalian lihat di orientasi masalah, ada apa aja tadi masalahnya? Harga satu buku dan satu pena. Membahas masalah yang sudah ditampilkan tadi itu disimpan dulu. Sekarang kita buat ke dalam kelompok dulu, kita kerjakan. Oke, kalian tinggal buka LKPD-nya, itu yang warna kuning ya. LKPD SPLDP gabungan. Kita cek-cek ya yang udah kirim ke guru. Wah, oke. Kelompok 1, 2, dan 3 udah ya? Berarti udah siap presentasi ya? Oke, kita lihat dulu ya. Jadi, Kelompok yang maju pertama itu menjelaskan langkah pertama dan langkah kedua ya, dari analisis teks, itu pemisalan dan memodelkan. Nanti kelompok yang maju kedua itu menjelaskan yang metode eliminasi. Nah, kelompok yang ketiga maju itu menjelaskan yang substitusi. Nah, 1, 2, 3. Go. Siapa yang mencerdas? oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan. Oke. Kenapa tadi lihat itu 70 dikurang 3? 70 dikurang 3 karena nilai KKM rata-rata 70. Terus? Dan yang lama tidak mencukupi. Oh iya, tidak sampai KKM, jadi kurang di 3 Ya. karena kurang 3 poin ya. Ya. Sedangkan nilai Budi gua ditambah 1. Karena Budi kenapa? Karena nilai Budi 1 poin di atas oke, KKM. 1 poin di atas KKM. Oke, sampai situ. Teman-teman ya, ada yang mau tanya? Nanya. Nggak ada. Sama jawabannya? Sama. Satu. Ya. Oh, kita terakhir. Berarti kelompok 1 bagian eliminasi ya? Iya. Terlebih dahulu disamakan untuk menghilangkan salah satunya, yaitu mengeliminasi A. Persamaan 1 dikali 5 dan persamaan kedua dikali 6. Oke. Jika didapatkan hasil 300A tambah 350B sama dengan 335. Dan persamaan kedua 300A tambah 480B sama dengan 426. Hasilnya min 130B sama dengan min 91. Maka dapatkan hasil B sama dengan 0,7. Berarti sekarang tinggal kelompok 3 penutup ya. Oke. Permisi. Silakan. 70 kali Y-nya ini tadi 0,7 hasilnya 67. 60x ditambah 49. 49 dapat dari mana? 70 dikali 0,7 sama dengan 67. Terus untuk nyari x-nya 60x sama dengan 67 dikurang 49. 67 kurang 49. Terus 60x sama dengan 18. 18 dapat dari mana? 67 kurang 49. X-nya X-nya sama dengan 0,3. 0,3 ini dapat dari mana? Nafas Dari
dengan 18 dibagi 60. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi untuk lulus ujian di SMK Bakti Utama kalian memang harus lulus pengetahuan dan keterampilan. KKM-nya berapa? 70. Tapi kita ini ternyata nggak tahu bobot dari pengetahuan dan keterampilan itu berapa, gitu kan? Makanya kita bisa cari dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu si bobotnya tadi. Kita misalkan sebagai X dan Y. Karena kita tadi mau belajar tentang metode gabungan, akhirnya kita coba dengan menggunakan metode gabungan. Dan setelah ini tadi, setelah dianalisis ya, persamaannya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Bobotnya kita misalkan sebagai X itu di pengetahuan, kemudian keterampilannya misalkan sebagai Y. Metode gabungan berarti yang pertama adalah eliminasi, kemudian dilanjutkan dengan metode substitusi. Ya, sebelum kita masuk ke gabungan, lupa saya, kita tes refleksi dulu, tes evaluasi akhir. Tapi sebelum kita masuk ke evaluasi, silakan dulu gabungnya direbah ke posisi semua. Oke, dilihat di sini petunjuknya, silakan kalian memahami bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode gabungan. Sekarang saatnya kita mengevaluasi pemahaman kalian dengan mengerjakan soal berikut. Ini dia soalnya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Nah ya, untuk hasilnya nanti saya infokan di grup seperti biasa, saya koreksi dulu. Nah sekarang kalau tadi sudah kita melaksanakan tes evaluasi, saya mau tanya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya mau live dulu, kalian silakan buka di Canva dan live. Kemudian kalian tuliskan sendiri apa saja kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nanti yang terbaik saya pin. Oke, apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ada? Oke, ini dia. Siapa ini? Wow, ternyata menggunakan metode gabungan tidak begitu sulit dan sangat mudah dimengerti. Baca Yogi. Baca dapat memahami tentang metode gabungan. Oke, udah ya. Nanti kalian semua udah paham bahwa kesimpulan pembelajaran kali ini adalah kita belajar menggunakan metode gabungan. Ternyata metode gabungan itu lebih mudah dibandingkan dengan metode sebelumnya. Karena kita menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Oke, kita lihat ini. Kita lanjut ke apa pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Apakah ngantuk? Kayak apa? Boleh ditulis, coba saya mau lihat. Wah, happy banget saya. Saya jadi tertipu nih kalau bilangnya happy. Oh ini sangat baik dan gampang dipelajari. Boleh penjelasannya. Kasih juga sama-sama. Oke, udah sampai di sini. Saya udah dapat kesimpulannya. Berarti pembelajaran kita cukup menyenangkan ya. Jadi bahan refleksi buat saya. Kita sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini dan juga sudah merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna dan dimengerti dengan baik oleh kalian sehingga pada akhirnya memberikan banyak manfaat. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi saya kecuali pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini, kalian luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Oke, kalau begitu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama ya. Kalau gitu kepada Agil dipersilakan untuk tidak. Berdoa mulai. Selesai.